Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aina tazhabun? Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada kita untuk hadir di masjid ini. Tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka hati kita, kita buka mata kita, kita buka pendengaran kita, bahwa kalau toh hari ini kita masih hidup, tidak ada jaminan sebentar, besok, lusa, minggu depan kita masih hidup. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jaga iman kita, kita jaga akidah kita jaga keislaman kita. Sebab kenapa di akhir tahun saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, banyak umat Islam hilang agamanya, hilang identitasnya, karena dia tidak tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku muslim yang baik, muslim yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita jaga akidah kita. Kenapa ini penting saudaraku yang dimuliakan oleh Allah? Karena jangan sampai terkikis, jangan sampai tertendang, jangan sampai tertindas, jangan sampai kena polusi akibat akhir tahun dan tahun baru. Pada
Padahal sadarkah kita saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bencana di mana-mana? Kita lihat seolah-olah Aceh itu kalau bulan 12 langganan bencana. Seolah-olah Jawa itu kalau akhir tahun langganan banjir. Di NTB baru-baru banjir bandang. Tadi malam kita lihat di Garut banjir bandang luar biasa. Dan di sekeliling tempat kita masih ada juga yang kebanjiran. Anehlah rasanya saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berpesta pora di akhir tahun, sementara ada saudara kita sesama muslim dalam keadaan penderitaannya luar biasa. Di mana iman kita wahai saudaraku? Di mana persaudaraan kita? Di mana keyakinan kita? Adakah Tuhan kita? Kembali kepada wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang teman Facebooknya sampai ribuan. Ada orang teman BBM-nya sampai ratusan. Teman Twitternya sampai lebih banyak wahai saudaraku. Tapi tetangganya hanya 10 rumah, dia tidak kenal. Katanya kita umat Islam bersaudara. Bersaudaranya di mana wahai saudaraku? Ada orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Uangnya banyak ditaruh di bank, dihabiskan sendiri, tapi ada saudara tetangganya menderita sulit untuk makan, tidak diperhatikan. Itukah yang namanya saudara? Apatah lagi kalau kita terlena dengan sesuatu upacara yang luar biasa, padahal kita adalah saudara. Kalau saudara itu bersaudara itu adalah senasib sepenanggungan. Tidak boleh kita masuk surga sendiri. Tidak boleh kita hanya sholat sendiri. Adalah yang berkata biar saja, yang penting saya sholat, yang penting saya makan, yang lain terserah. Itu bukan muslim saudara yang dimuliakan oleh Allah. Maka pada kesempatan Jumat yang berbahagia ingin saya ajukan pertanyaan, dan pertanyaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 26. Ayat yang begitu pendek pertanyaannya, fa aina tazhabun, kemana kalian akan pergi? Bapak di sana mau kemana, di sana mau kemana, di sini mau kemana, kita semua mau kemana ini Bapak? Apakah kita selamanya hidup di atas dunia ini? Kan pertanyaan yang seharusnya kita sudah jawab semua. Kita tidak akan hidup selamanya di atas dunia ini. Ada batasnya. Syukur-syukur kalau kita sudah siap. Artinya apa? Dalam posisi apapun kita, dalam monitor Allah. Lalu janganlah kita terlena. Dibilang saya masih muda, saya masih sehat, saya masih pejabat, saya masih banyak uang saya, tidak mungkinlah saya mati besok. Itu tidak ada di kamusnya malakul maut. Apalah jadinya kita wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau sementara kita berhura-hura, sementara kita berbuat maksiat, sementara kita makar kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, datang bala, datang bencana, datang musibah, datang ajal menjemput kita.
Bisakah kita menolak? Tidak mungkin, wahai saudaraku. Maka kemana kita akan pergi? Semuanya akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, mau tidak mau, kita akan pergi. Lalu apa yang harus kita usahakan? Yang pertama kita harus usahakan adalah kita harus berusaha bagaimana supaya kita kalau datang ajal menjemput kita, kita dalam posisi husnul khotimah, dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sholat, sementara baca Quran, sementara berzikir, sementara bersilaturahmi, sementara bersedekah, sementara berbuat baik, datang malakul maut menjemput kita. Itulah yang kita harapkan, wahai saudaraku. Kalau begitu tidak ada jalan lain kecuali kita selalu mengharap ridho Allah. Jangan coba-coba kita berpikir, wah biar saja cuma satu malam, belum tentu saya mati malam ini. Biar saja malam ini saya berhura-hura habiskan uang beli trompet, beli petasan. Padahal kita tidak sadar maut mengintai kita. Maka yang pertama yang coba kita renungkan baik-baik adalah, adakah kita dalam posisi yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah ketika ajal datang menjemput kita. Yang kedua, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, karena kita tahu kita mau pergi, maka kita akan masuk ke dalam tanah. Kalau kita masuk dalam kubur, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang gagah, tidak ada yang jago, tidak ada yang kuat, tidak ada yang perkasa, tidak ada yang pejabat, tidak ada yang jelata. Semua sama akan ditimbun dengan tanah. Mampukah kita membela ketika kita ditimbun oleh tanah? Kenapa kita tidak mau tobat? Kenapa kita tidak mau sadar? Tiap hari kita antar jenazah ke kuburan. Apa yang dia bawa tidak ada. Kenapa kita masih jago, sok-sokan, sok kuasa, sok kaya, menindas yang lemah? Padahal nikmat kalau kita seorang muslim saling memahami, saling memberi dan sadarkan diri kita. Apalah artinya kekayaan? Apa artinya pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, kemewahan kalau saya berada di bawah tanah, lalu semua yang ada pada diri saya menjadi lawan dalam kubur? Tanah berkata, dulu kau injak-injak saya, kau tidak mau beribadah kepada Allah, sekarang kau masuk ke dalam perut saya, akan kuremukkan tulang belulammu. Apa yang kita bisa lakukan, wahai saudara? Yang ketiga, renungkan diri kita dikala menghadapi yang namanya hari pertanyaan di hadapan Allah, hari perhitungan, hari timbangan, hari pembalasan, yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul mizan, hari timbangan, yaumul mahsyar, dan yaumul hisab, hari perhitungan. Kira-kira kita dalam posisi bagaimana? Mampukah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah dan malaikatnya? Ini juga adalah tanda tanya besar. Oleh karena itu pada Jumat hari ini saya sarankan, wahai saudaraku, jangan ambil dunia terlalu banyak yang kira-kira tidak mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi ambillah dunia yang kemungkinannya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jikalau kita ditanya dari mana ini, mampu kita katakan ini dari sini.
Jika kita ditanya ini dari mana, ini kita mampu berkata bahwa ini adalah hasil usaha yang telah kita lakukan dan karunia darimu ya Allah. Jangankan di akhirat, di dunia saja jika kita ditanya oleh polisi, kalau kita tertangkap basah, lalu diinterogasi semua harta kita, bingung kita untuk menjawabnya. Mobil dari mana, rumah dari mana, sawah dari mana, kopi dari mana, dan seterusnya. Maka mari saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lewat hari Jumat yang berbahagia ini, pada tanggal 30 Desember 2016, saya mohon kepada saudaraku, kita semua bersaudara, jangan biarkan saudara-saudara kita lupa dengan dirinya, lupa dengan hakikatnya, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kembali kepada Allah. Allah suka yang baik dan Allah hanya menerima yang baik. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan dan mari kita menjauhi segala yang tidak baik, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu amrakum bi ibadah bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardalawna arbatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'it tabi'ina man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Mari saudaraku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari bala, dan senantiasa diberi rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu yadhkurukum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.
الله